Sapa Indonesia pagi kembali menemani Anda, Saudara. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umroh. Dalam rapat ini dibahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026, termasuk tambahan biaya penerbangan dan distribusi koper jemaah. Sementara biaya petugas Komisi 8 DPR merespon usulan penambahan biaya haji sebesar 1,77 triliun rupiah akibat harga aftur untuk penerbangan haji naik. Dampak perang AS Israel dan Iran. Pemerintah mengusulkan penambahan biaya haji diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN. Fokus pembahasan hari ini kaitan dengan rekomendasi Komisi 8 menyangkut dengan penetapan penambahan anggaran khususnya di komponen penerbangan, karena Kementerian Haji menginginkan adanya persetujuan untuk penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bilang biaya penerbangan meningkat dari semula 6,69 triliun jadi 8,46 triliun rupiah sesuai usul kenaikan biaya operasional dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Pemerintah memastikan tambahan biaya operasional tidak dibebankan kepada jemaah haji. Anggaran tambahan itu baik dari APBN maupun dari PK, insya Allah keduanya siap. Kita hanya mencari landasan hukum yang akan kita lakukan. Menjelang pelaksanaan ibadah haji 2026, pemerintah terus memastikan kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan optimal. Salah satunya dengan mewajibkan jemaah melakukan vaksin sebagai syarat utama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan terus mengintensifkan pemberian vaksin bagi jemaah haji untuk melindungi jemaah dari risiko penyakit menular selama menjalankan ibadah haji. Ada beberapa jenis vaksin yang menjadi syarat wajib bagi jemaah, diantaranya vaksin meningitis dan polio. Pemerintah menargetkan seluruh jemaah haji sudah menjalani vaksinasi sebelum masuk asrama haji. Yang diwajibkan itu vaksin ya jelas ya meningitis ya. Kemudian ada juga polio gitu ya. Dan kemudian kalau seandainya ada jemaah haji yang ingin vaksin flu ya silakan aja. Yang diwajibkan seperti itu. BPKK menyediakan atau dari pihak puskesmas daerah? Ya biasanya kalau jemaah haji itu kan disediakan oleh yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Pemeriksaan kesehatan itu vaksin itu sudah dikondisikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Ya. Informasi lebih lanjut soal vaksinasi jemaah haji kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Kika, selamat pagi. Jadi jenis vaksin apa saja yang wajib diterima jemaah haji dan bagaimana alur mendapatkannya? Dan juga saudara, jadi ada 2 jenis vaksin yang wajib didapatkan oleh para jemaah haji. Yang antaranya adalah vaksin meningitis dan juga polio. Nah, nantinya untuk para jemaah haji ini bisa langsung menuju ke Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Kalau di Surabaya adalah Balai Besar Kekarantinaan Kota Surabaya, yang mana nantinya para jemaah haji langsung bisa mendapatkan vaksin di sana, dan data dari vaksinasi yang juga sudah didapatkan oleh para jemaah haji atau vaksin wajib yang juga kemudian didapatkan oleh para jemaah haji ini nantinya akan langsung terintegrasi dengan sistem pelayanan haji yang menjadi salah satu persyaratan untuk pergi haji pada tahun 2026 ini. Sementara itu untuk vaksinasi, 2 vaksinasi yang tadi disebutkan, yaitu vaksin meningitis dan juga polio, ini merupakan haji akan berangkat beribadah pada tahun 2026 ini. Hal ini dilakukan untuk melindungi para jemaah haji dari berbagai macam penyakit menular saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Jadi sebelum menuju ke asrama haji, para jemaah haji sudah harus melengkapi vaksinasi baik itu meningitis dan juga polio sebelum kemudian nantinya untuk pelaksanaan masuk ke dalam asrama haji pada tanggal 21 April mendatang. Jadi untuk wilayah Surabaya, Okta dan juga saudara, untuk kedatangan dari para jemaah haji ke asrama haji Sukolilo Surabaya ini akan dimulai pada tanggal 21 April mendatang. Yang mana 2 kloter pertama ini akan datang pada tanggal 21 April yaitu dari Probolinggo, lalu juga kemudian dari Kota Malang dan juga dari Surabaya.
totalnya masing-masing kloter yaitu sebanyak 380 orang jemaah haji yang mana nantinya akan diberangkatkan pada tanggal 22 April mendatang. Sementara itu kalau berbicara untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2026 ini, di wilayah Jawa Timur sendiri yaitu sebanyak 42.409 jemaah haji dari wilayah Jawa Timur yang terbagi dari 116 kloter. Sementara kalau untuk wilayah Surabaya sendiri yaitu sebanyak 2.538 jemaah haji yang juga kemudian akan mulai diberangkatkan pada tanggal 21 April mendatang. Demikian, Oka. Oke, ada vaksin meningitis dan juga polio untuk nanti persiapan sebelum masuk asrama haji tanggal 21 April. Lantas setelah vaksinasi ini, apalagi tahapan yang akan dijalani jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci? Ya, sebelumnya ini juga kemudian sudah dilaksanakan pembagian koper seperti itu, lalu kemudian dari berbagai macam persiapan yang juga kemudian sudah dilakukan untuk menerima kedatangan dari para jemaah haji di asrama haji Sukolilo Surabaya. Di antaranya adalah pembersihan, lalu kemudian pengecekan sanitasi untuk menerima para jemaah haji yang kemudian akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 22 April mendatang. Jadi berbagai macam persiapan ini juga sudah dilakukan untuk menerima kedatangan dari para jemaah haji, yaitu pada tanggal 21 April mendatang untuk kemudian berada di asrama haji Sukolilo Surabaya dan juga kemudian akan diberangkatkan pada tanggal 22 April mendatang. Harapannya untuk pelaksanaan ibadah haji pada tanggal yang akan dimulai pada tanggal 22 April mendatang ini bisa berjalan dengan lancar. Rangkaian persiapan ini juga sudah dilakukan, baik itu vaksinasi, pembagian koper, dan harapannya ini juga kemudian para jemaah haji ini juga bisa melakukan pengecekan persiapan, berbagai persiapan untuk menuju ke Tanah Suci sehingga nantinya untuk pelaksanaan haji ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian, Pak. Baik, telah dilakukan sejumlah persiapan tentunya tidak hanya vaksinasi tapi juga pemberian koper untuk nanti persiapan keberangkatan pada tanggal 22 April 2026. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Silmi Ardianto Fani. Selamat bertugas kembali. Usai bertemu Vladimir Putin, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerjanya bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, bahas alutsista dan energi.